Hai semua, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Agnes Junita Siburian dengan NIM 3203322018 dan Rahel Lings Naomi dengan NIM 3202422009 dengan dosen pengampu Dr. Randus Payerli Pasaribu MSI dengan mata kuliah PKN. Di sini kami akan memaparkan hasil presentasi kami mengenai bullying. Yang pertama, latar belakang. Apa sih bullying? Bullying merupakan salah satu tindakan perilaku agresif yang disengaja dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang secara berulang-ulang dan dari waktu ke waktu terhadap seorang korban yang tidak dapat mempertahankan dirinya dengan mudah, itu menurut Soetipcho tahun 2012. Kasus bullying kini marak terjadi tidak hanya di masyarakat, namun kasus ini terjadi di dunia pendidikan yang membuat berbagai pihak semakin prihatin, termasuk Komisi Perlindungan Anak. Berbagai cara yang dilakukan untuk meminimalisir kejadian bullying di sekolah, termasuk salah satunya Komnas Perlindungan Anak mendesak ke pihak sekolah untuk lebih melindungi dan memperhatikan murid-muridnya. Menurut Semaijio Amini tahun 2008, dampak yang terjadi akibat perilaku bullying ialah menyendiri, menangis, minta pindah sekolah, konsentrasi akan berkurang, presentasi belajar menurun, tidak mau bersosialisasi, anak jadi penakut, gelisah, berbohong, depresi, menjadi pendiam, tidak bersemangat, menyendiri, sensitif, cemas, mudah tersinggung, hingga menimbulkan gangguan mental. Bullying tidak hanya berdampak pada korban, tetapi juga pada pelaku. Tindakan mengintimidasi itu juga berakibat buruk bagi korban, saksi, bahkan bagi si pelaku itu sendiri. Berikutnya kita masuk ke pembahasan, yaitu yang pertama, dampak yang terjadi bagi siswa yang dibullying. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa bullying adalah sebuah tindakan yang bersifat penindasan sengaja dilakukan oleh sekelompok orang atau individu kepada sekelompok orang atau individu. Bullying yang dilakukan untuk menunjukkan kekuasaan. Bullying ini ada yang bersifat kekerasan langsung dan tidak langsung, seperti lewat kata-kata. Tindakan bullying ini sering terjadi di kalangan anak sekolah. Tindakan bullying ini sama melanggar HAM yang dimiliki seseorang. Ia menindas dan memperlakukan orang yang lebih lemah dengan tindakan yang tidak pantas. Dan biasanya bullying ini memiliki dampak yang amat besar ke depannya bagi para korbannya. Banyak kasus-kasus bullying ini ditemukan di sekitar sekolah. Biasanya, bullying ini banyak terjadi di kalangan anak SMA. Saat dimulainya tahun ajaran baru, biasanya kakak tingkat atau senior akan bersikap sok berkuasa di depan adik kelasnya. Seperti salah seorang anak SMA bernama Oscar. Ia merupakan siswa kelas 1 baru SMA di tahun 2020. Kerap ia terkadang mendapatkan tindakan bullying oleh kakak tingkatnya. Awalnya kakak kelasnya memperkenalkan diri dan sedikit bersikap seperti berkuasa. Tidak lama kemudian kakak kelasnya itu pun mulai banyak menyuruh-nyuruh dia, mulai dari membelikan makanan di kantin, bolos mata pelajaran, sampai menyiapkan apa yang diperlukan oleh kakak kelasnya ini. Kalau tidak dipenuhi permintaannya, kadang mereka akan bermain kasar, seperti memukul, mendorong, dan menendang-nendang, kata Oscar yang sering mengalami kejadian itu saat kelas 1. Tak tahan lama-lama dengan perlakuan kakak kelasnya, ia pun mulai mengadu kepada guru dan orang tuanya. Dan saat itu, kakak kelasnya mendapatkan peringatan oleh guru BK. Memasuki tahun kedua, ia sudah mulai jarang bertemu kakak kelas dan mendapatkan perlakuan buruk lagi. Hal ini memang membuat ia menjadi lebih lega dan merasa aman, namun dampak dari perlakuan yang ia terima saat kelas 1 membuat ia jadi bermental lemah saat tahun selanjutnya.
Ia juga suka menyendiri di kelas dan hanya berteman dengan beberapa teman sekelasnya saja. Ia tidak mau terlalu banyak terlihat oleh orang-orang luar. Saya takut jadinya kalau berteman sama orang luar kelas atau kakak kelas. Takut kejadian pas kelas 1 saya malah terulang lagi, ujarnya. Baiklah, saya akan melanjutkan bagian upaya untuk mengatasi tindakan bullying di Indonesia. Yang pertama ialah 1. Memberitahu pada anak-anak bahwa bullying tidak baik dan tidak dapat dibenarkan dengan tujuan atau alasan apapun. Yang kedua, memberitahu kepada anak-anak mengenai dampak apa saja yang terjadi pada bullying bagi pihak-pihak yang terlibat maupun yang menjadi saksi bisu. Yang ketiga, memberi saran mengenai cara menghadapi bullying. Yang keempat, membangun hubungan dan komunikasi dua arah dengan anak. Kesimpulannya ialah, bullying adalah bentuk tindakan atau perilaku negatif, agresif seperti mengganggu, menyakiti, atau melecehkan yang dilakukan secara sadar, sengaja dengan cara berulang-ulang oleh seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan ketidaksenangan atau menyakiti orang lain secara berulang kali. Dan bullying ini sifatnya mengganggu orang karena dampak dari perilaku negatif yang kini sedang populer di kalangan masyarakat adalah ketidaknyamanan orang atau korban bullying. Oleh karena itu, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah kasus bullying di Indonesia. Di antaranya, membantu anak-anak mengetahui dan memahami bullying, memberi saran mengenai cara-cara menghadapi bullying, membangun hubungan komunikasi dua arah dengan anak, serta mendorong anak untuk tidak menjadi saksi bisu dalam kasus bullying ataupun membantu anak untuk menemukan minat dan potensi mereka. Yang terakhir yaitu saran. 1. Bagi sekolah, hendaknya anak lebih menambah pengawasan dengan berkeliling sekolah di jam-jam tertentu dan tempat-tempat tertentu yang berpotensi menjadi terjadinya bullying. Yang kedua, bagi guru, hendaknya lebih tanggap terhadap perilaku bullying dalam bentuk kecil ataupun besar, agar tidak sampai menimbulkan korban. Yang ketiga, bagi guru BK, hendaknya mencatat setiap kasus-kasus bullying yang terjadi di sekolah sebagai catatan untuk penanganan tindakan tepat dalam menangani kasus bullying tersebut. Yang keempat yang terakhir, bagi orang tua, hendaknya menjadi panutan yang bersifat positif bagi anak-anak mereka serta menciptakan hubungan yang sangat hangat antar keluarga. Sekian hasil dari mini riset kami tentang bullying. Jika ada kesalahan ucapan ataupun kata, kami mohon maaf. Terima kasih telah menonton.